Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mempersembahkan ESTR, Elektronik Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan agar setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia selalu berupaya mengembangkan program STR agar tenaga kesehatan semakin mudah mengajukan registrasi STR untuk digunakan sebagaimana mestinya dan sebagai database tenaga kesehatan yang teregistrasi. Hingga terbitlah ESTR yang dapat diakses melalui website ktki.kemkes.go.id. Dapat diajukan secara online tanpa mengirimkan berkas. Data diverifikasi oleh perwakilan organisasi profesi. Pemantauan progres pengajuan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terjamin keasliannya dengan tanda tangan elektronik. Berkas STR dapat dicetak di mana saja. Mari kita wujudkan tenaga kesehatan yang teregistrasi melalui ESTR. Mudah, aman, cepat untuk Indonesia yang lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sesuai jadwal, siang ini kita akan berdiskusi mengenai isu seputar smart lifestyle dan smart governance. Fokus kita membahas mengenai good and bad practice di lingkungan pemerintahan. Untuk mempersingkat waktu, topik pertama yang akan kita bahas adalah good practice dengan berfokus pada sistem pemerintahan secara teknologi. Mungkin teman-teman lain punya isu mengenai sistem pemerintahan elektronik, boleh diberikan dan diangkat biar kita diskusi. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin saya izin menanggapi untuk bahasan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita ambilnya yang good practice. Jadi, kalau mengingat di zaman era teknologi, pemerintah Indonesia kan sudah secara bertahap telah mengubah kebiasaan administrasi dari manual ke sistem online. Salah satu yang paling dirasakan oleh kami sebagai nakes adalah pengurusan STR secara online. Karena kemudahan-kemudahan inilah yang akhirnya kita ambil sebagai isu untuk diangkat dalam bahan diskusi. Gitu teman-teman. Izin menanggapi juga teman-teman, STR itu sangat penting untuk tenaga kesehatan karena STR istilahnya surat jalan dalam bekerja. Tanpa STR, tenaga kesehatan tidak bisa menjalankan kewenangan klinis. Meskipun perdokumenan yang lain atau persyaratan yang lain sudah terpenuhi, tapi tanpa STR, kita tetap tidak bisa menjalankan kewenangan klinis tersebut. Oh ya, izin menanggapi juga tentang pembuatan STR sekarang lebih praktis karena pembuatannya sekarang melalui online. Jadi kita nggak usah kirim berkas lagi atau ngantar berkas lagi ke sana. Semuanya sudah melalui online. Waktu itu saya juga pernah ada kendala, helpdesk-nya juga semakin cepat untuk menanggapi sehingga semakin lancar pembuatan STR. Ya. Dan bahkan sedikit, saya juga waktu itu pernah ada kendala dalam penguploadan logbook tuh. Nah, saya langsung menghubungi organisasi profesi. Nah, dari situ mereka juga langsung cepat tanggap sih untuk membantu pengurusannya. Ya.
sistem percetakan yang sekarang juga kan lebih baik ya. Soalnya mengingat di tahun 2021 kita cuma bisa mencetak 1 kali. Jadi kalau ada kesalahan, sistemnya langsung ke-lock. Harus menghubungi helpdesk untuk dibuka kunciannya itu. Tapi di tahun 2002 ini, STR itu tidak dicetak langsung, tapi kita bisa nge-save datanya sehingga kita bisa mencetaknya berulang-ulang kali. Ya, berarti dari diskusi yang kita tadi lakukan bisa diambil kesimpulan bahwa memang STR ini sangat diperlukan ya teman-teman untuk sebagai syarat kita melakukan tugas dan juga ada kemudahan dalam mengakses STR sendiri gitu ya, dalam segi percetakannya maupun kalaupun ada kendalahan helpdesk siap membantu begitu ya teman-teman. Mungkin cukup untuk good practice-nya, kita lanjutkan untuk pembahasan tentang bad practice-nya. Bisa dimulai dengan judul Narkoba oleh Oknum ASN. Boleh teman-teman silakan yang mau mengangkat isu mengenai narkoba oleh Oknum ASN, dipersilakan. Ya, izin teman-teman. Mau tanya, kalau di Bandung ada nggak oknum yang ASN yang kena narkoba? Di Bandung sih kalau untuk ASN belum ada ya, dan jangan sampai ada. Tapi kalau di instansi lain ada, dan itu masuk juga ke pemberitaan sih. Kalau di Banjarmasin bagaimana, Kak? Izin menjawab ya teman-teman. Menurut berita terbaru di Banjarmasin, akhir-akhir ini ada oknum ASN yang tertangkap memakai narkoba. Sepengetahuan Teteh, di instansi RSHS rutin nggak dilakukan pengetesan untuk cek narkoba? Kalau misalnya di kita sih, kalau untuk screening karyawan kayaknya belum ada. Tapi kalau misalnya pemeriksaan rutin untuk pasien sih itu kan tiap hari ada ya Kak. Emangnya di Banjarmasin udah melakukan screening narkoba Kak untuk karyawannya? Iya, izin menjawab. Kalau untuk khususnya yang di KKP Banjarmasin sendiri itu sejauh ini dari pengamatan kami itu pernah ada dilakukan pengetesan atau screening tentang narkoba, karena menurut saya sendiri penting banget sih kalau ASN itu harus dilakukan screening, terutama yang di KKP Banjarmasin. Masalahnya kan kami ruang lingkup kerjanya kan di pelabuhan, jadi resiko tinggi untuk ASN yang di KKP ini bisa terkena narkoba juga. Peredaran narkoba di pelabuhannya juga sangat tinggi, sangat marak. Seperti itu dah. Mungkin itu jadi salah satu masukan juga ya untuk ASN, khususnya kita yang di RSAS, Nakes ya, jadi salah satu masukan bahwa pentingnya memang screening narkoba gitu ya, bukan hanya kepada pasien, tapi memang kepada kita sebagai petugas pelayanan, karena kan yang kita tahu memang narkoba itu bisa kita dapatkan dari efek luar, di luar dari lingkungan kerja kita, begitu ya teman-teman semuanya. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Iya izin. Mungkin kalau misalnya ada ASN yang kena atau misalnya terlibat dengan tindak narkoba, jadi ke bekerjanya juga kan mungkin nggak akan efektif gitu ya teman-teman, karena ada efek samping yang cukup besar gitu dari narkobanya sendiri, jadi dia nggak akan fokus ke Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan mengenai narkoba pada oknum ASN ini ya, karena memang kasus narkoba ini memang sampai sekarang pun memang masih dalam proses pemberantasan gitu ya, belum bisa kita lakukan untuk melakukan bisa kita ada pun kegiatan yang memang bisa kita lakukan untuk pencegahannya begitu ya teman-teman.
Hmm. Kalau misalnya di KKP, Kak, pernah ada nggak kasus yang misalnya nih pada saat kan di pelabuhan tuh ya, terus ada yang kena, ada yang bawa gitu misalnya orang, itu biasanya tindakannya seperti apa gitu, Kak? Yang membawa itu pelabuhan maksudnya penumpang pengguna jasa pelayanannya kah atau petugasnya yang di pelabuhan? Misalnya kayak contoh kasus pas lagi pemeriksaan, misalnya ada mungkin dari teman-teman di sana melakukan pemeriksaan apa, terus ada siapapun itu gitu, ada yang bawa gitu misalnya, itu biasanya gimana gitu? Kalau sejauh ini KKP itu tupoksinya memang tidak melakukan pemeriksaan langsung kepada penumpang sih. Tapi kalau kasus petugas pelabuhan, stockholder yang ada di pelabuhan itu memang sudah banyak yang terbukti pengguna narkoba. Masalahnya kan kalau yang stockholder yang ada di pelabuhan itu sendiri tiap tahunnya pasti mereka dilakukan screening narkoba. Tapi itu bukan termasuk yang ASN, maksudnya yang khusus pegawai di pelabuhannya, bukan yang dari KKP-nya, seperti itu teh. Oke. Mungkin dari diskusi yang telah kita lakukan mengenai good practice dan bad practice ini, bisa kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa pelayanan publik yang baik memang tidak bisa langsung direalisasikan, melainkan memang tetap perlu adanya evaluasi dan perbaikan secara berkala dengan tujuan utama yaitu kepuasan penerima pelayanan. Tapi sistem yang baik tetap akan tercoreng bila masih ditemukan oknum ASN yang menjalani bad practice, yang akan menurunkan kepercayaan kepada ASN itu sendiri. Diskusi kali ini mungkin jadi pengingat kita juga ya untuk menjalankan kegiatan tupoksi kerja kita dengan menerapkan nilai SMART ASN. Sebagai penutup diskusi kali ini, kita bisa melakukan YALIA terlebih dahulu ya teman-teman agar kita tetap semangat dalam menjalankan kegiatan kita. Setelah saya mengucapkan ASN berakhlak, teman-teman semua menjawab bangga melayani bangsa. Oke, kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. ASN berakhlak, Bangga melayani bangsa. Oke, tepuk tangan semua untuk teman-teman semua. Untuk mengakhirinya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.